Pemirsa, di hari ke-6 pasca longsor Cilacap, proses pencarian korban terus dilakukan. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Nadia Soraya dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Selamat siang Nadia, bagaimana proses pencarian sejak pagi hingga siang hari ini? Apakah sudah ada korban lainnya yang ditemukan? Ya, selamat siang Marcel dan juga Gemma. Di pencarian hari ke-6 yang berlangsung sudah selama 8 jam ini, hingga saat ini masih tersisa ada 7 orang yang belum ditemukan. Di mana 7 orang ini tersebar di 3 worksite, yakni di worksite A1, B1, dan juga B2, lokasi saya mengabarkan saat ini. Dan kalau kita melihat saat ini memang untuk di worksite B2 ini masih ada sebanyak 3 orang yang belum ditemukan. Sementara untuk worksite yang berada di seberang kami, ini ada sebanyak 3 korban lain hilang yang belum ditemukan juga. Dan untuk 1 orang lainnya berada di worksite bagian atas, yakni worksite A1. Tadi kalau disampaikan dari Kepala Kantor SAR Cilacap, M. Abdullah, ia mengatakan memang ada sebanyak 24 eskavator yang telah dikerahkan pada hari ini. Di samping itu juga masih menggunakan drone dan juga anjing K9 sebanyak 9 ekor. Dan tadi kalau disampaikan memang hingga saat ini untuk akses ke A1 ini masih belum bisa dimasuki eskavator lantaran memang masih sulit dengan melihat material longsor yang begitu tebal. Begitu juga tadi disampaikan ada cekungan alam yang membuat proses pemasukan eskavator ini sangat lama begitu hingga bahkan memasuki hari ke-6 pada hari ini. Dan di samping itu juga tadi juga ada kunjungan begitu dari Menteri PU Dudi Hanggono yang mengatakan nanti ke depannya melihat dengan rawannya bencana begitu ya, dan melihat adanya pembentukan cekungan alam yang ada di daerah Desa Cibenying ini, maka pihaknya akan membangun drainase rencananya, di mana drainase ini akan bertujuan untuk memastikan cekungan-cekungan tersebut tidak akan digenangi air hingga nantinya merembas ke patahan-patahan tanah dan akan mengakibatkan tanah longsor kembali. Begitupun juga tidak hanya di Cibenying, nanti juga akan melihat untuk pembangunan drainase yang dirasa perlu untuk di sejumlah daerah lainnya di kawasan Jawa Barat ataupun di daerah lainnya. Di samping itu juga kalau kita melihat dari data pengungsian, hingga saat ini rencananya akan dibangun begitu untuk relokasi dari hunian sementara yang akan ditujukan kepada 300 kepala keluarga maksud saya, dan nantinya ini akan berjarak sekitar 2 km dari lokasi saya mengabarkan saat ini. Namun memang dari Pemprov ataupun kepala desa hingga saat ini belum mengetahui apakah lokasi tersebut nantinya akan aman, apakah akan rawan bencana juga, dan akan dipanggil terlebih dahulu tim dari arkeologi untuk melihat kira-kira daerah mana yang akan aman begitu untuk dilakukan relokasi hunian sementara. Untuk sementara itu Marcel dan juga Gemma yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Iya, Nadia, dari visual yang kami saat ini saksikan memang masih banyak tim gabungan yang melakukan evakuasi. Apakah ada rencana juga penambahan alat besar untuk memudahkan pencarian evakuasi hingga hari ini? Ya, Gemma, hingga saat ini belum ada rencana untuk penambahan alat kembali. Namun kalau kita melihat memang untuk seluruh alat yang sebelumnya ada di worksite yang lain seperti worksite A3 dan juga di A2 ini sudah diturunkan ke B1 dan B2 untuk mempercepat proses pencarian ke-7 orang yang hingga saat ini masih hilang begitu, Gemma. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Nadia Soraya, langsung dari Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.